Kemarin waktu gue sempet bahas sedikit di video ke Garut, ada yang bilang itu kurang turun, itu kurang turun. Enggak, ini udah paling bawah. Beda sama BRV sih, BRV belakangnya masih pakai tromol kayaknya. Gue jujur kalau ketanjakan lebih pede pakai ini. Karena emang kita dulu pakai Nissan Mark gitu, emang udah biasa di dunia keras gitu. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel Bros and Roads. Dan di video kali ini, gue sama Arya pengen ngobrolin satu mobil yang mungkin teman-teman sering lihat di video-video road trip kita sebelumnya, waktu kita mungkin ke Garut dan kemarin terakhir ke Majalengka. Ini dia mobil Hyundai Stargazer X tipe Prime ya. Teman-teman, sebagai informasi, jadi Stargazer X ini adalah satu mobil punya ayah kami untuk menggantikan Mazda CX-7 yang teman-teman mungkin pernah lihat video juga di channel ini. Di video kali ini, mungkin karena gue bukan pengguna yang gunain mobil ini tiap hari, mungkin di sini gue bakal sedikit memberikan impresi gue kali ya. Beda mungkin sama case video review Veloz yang memang gue pakai sendiri dan gue bisa menjelaskan lebih detail terhadap driving impressionnya, fitur-fitur yang gue suka dan yang nggak gue suka. Tapi karena gue nggak pakai ini tiap hari, mungkin di sini kita bakal ngebahas nggak terlalu dalam, tapi lebih ke kulit luarnya aja kali ya. Oke, jadi di sini kita mulai dulu ya dari tampilan luar Hyundai Stargazer X ini. Jadi kalau teman-teman tahu, Stargazer X ini merupakan adik dari Hyundai Stargazer yang lebih dulu keluar. Stargazer X ini diperkenalkan sebagai versi crossover atau versi LSUV dari Hyundai Stargazer. Teman-teman bisa lihat dari semua ini ya bagiannya depan, kiri, belakang, kanan itu banyak improvement dari sisi looknya. Waktu pertama kali Stargazer keluar yang versi MPV-nya, gue tuh kurang suka ya sama desainnya gitu. Karena sedikit mengingatkan gue sama Daihatsu Espas atau Zebra zaman dulu waktu gue SD ya. Karena banyak banget mobil itu jadi mobil jemputan anak sekolah waktu saat itu. Karena memang mungkin kelihatan dari, apa ya, mungkin hoodnya yang tanda kutip pesek ya. Jadi pas pertama kali lihat, kok siluetnya tuh kayak Espas gitu ya zaman dulu. Tapi sebenarnya kalau gue lihat-lihat lagi, Hyundai Stargazer ini sebenarnya mengambil siluet dari Mitsubishi Expander yang lebih dulu keluar, terutama dari pilar C ke belakangnya. Tapi kita bahas dulu ya dari depannya. Pertama, ketika Stargazer X ini keluar, gue jujurnya suka ya, ketika ada improvement dari segi fascia depannya. Terutama grill-grillnya sekarang yang lebih maco. Terus ada improvement dari sisi aksen-aksen piano black baru yang mengelilingi lampunya. Dan yang tidak kalah gagah juga, bagian depannya ini nih, grill yang bawah. Itu tuh lebih maco aja karena dia pakai warna silver dove atau abu-abu dove ya. Menurut gue nih SUV looknya berasa banget. Mungkin sedikit mengingatkan gue sama saudaranya yaitu Hyundai Creta. Dan juga masih dilengkapi dengan DRL yang panjang ya. Walaupun DRL-nya sendiri cuman menyala yang kanan kiri aja pasti di siang hari. Kalau malam hari baru dia DRL-nya nyambung. Kalau menurut teman-teman gimana depannya? Nggak ada komentar sih kalau gue, nggak banyak isu. Gue lebih suka ini daripada Stargazer yang biasa. Kalau teman-teman ada pendapat lain, bisa tulis komentar di bawah. Sekarang kita lihat ke sisi sampingnya dulu. Let's go. Ya, sekarang kita bahas dari sisi samping Hyundai Stargazer X ini ya. Jadi memang beberapa improvement yang mungkin langsung kelihatan dari Stargazer X dibandingkan dengan Stargazer biasa. Tentunya ada dari cladding-cladding over fender yang maco banget, yang besar-besar banget. Ini beda sama mungkin mobil-mobil SUV lain yang over fender claddingnya tuh kecil dan membulat. Kalau ini tuh mengotak dan maco banget. Dan nggak kalah penting, banyak garis-garis baru yang lebih tegas di mobil ini dibandingkan dengan kakaknya, pendahulunya. Overall sih gue nggak ada masalah. Gue justru lebih suka kalau ada cladding kayak gini. Mungkin karena ya jadi SUV look banget gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang improve atau ditambahkan dari Stargazer X ini, yaitu sekarang ada roof rail-nya. Tapi sayang ini roof rail bohongan teman-teman. Gue cukup menyayangkan ketika dia pengen jualan mobil yang punya SUV look atau crossover look, tapi tidak dilengkapi dengan roof rail yang beneran. Ini ada tulisannya di sini ya, nanti do not apply load gitu ya. Jadi kita nggak boleh naruh load di sini dan nggak bisa dipasangin roof rack langsung. Beda sama contohnya Veloz lah. Veloz itu versi Avanza-nya nggak punya roof rail, tapi Veloz itu punya, dan itu beneran roof rail kita bisa taruh load. Yang ini nggak boleh teman-teman.
Jadi hanya sebatas look aja gitu ya. Mungkin itu yang menurut gue sih agak disayangkan dari mobil ini teman-teman, karena dia mengejar DNA SUV, DNA crossover, tapi tidak dilengkapi dengan fitur-fitur yang fungsional, hanya mengejar looknya aja. Sama contohnya lagi, ground clearance teman-teman, memang ada improvement dari Stargazer yang biasa itu ground clearance-nya di angka 195 mm. Mobil ini naik hanya 5 mm jadi 200 mm. Nah, kalau kita bandingkan dengan mobil SUV lain atau LSUV lain, kayak misalnya Expander Cross itu dia bisa setinggi 225 mm. Toyota Rush itu angkanya kalau nggak salah 220 mm, masih lebih tinggi dan memang sangat fungsional ketika kita memang bawa mobil SUV ini di medan-medan yang lebih berat. Di angka 200 mm ini kalau dianggap LSUV atau crossover tuh kayaknya masih nanggung teman-teman. Karena balik lagi Veloz ya, karena gue pengguna Veloz. Veloz itu ground clearance-nya 205 mm yang masih kategorinya MPV. Ini lebih rendah daripada Veloz gitu ya. Jadi agak sayang gitu kalau mobil ini tuh mengejar DNA SUV tapi tidak dilengkapi dengan fitur-fitur SUV yang fungsional. Nah, dari sisi ban memang ada improvement dari ringnya ya. Kalau Stargazer biasa dia pakai ring 16 teman-teman. Sedangkan Stargazer X dia langsung mengusung ring 17 dengan tapak itu lebarnya 205, rasionya 55. Dia dapat Goodyear di sini. Aku pikir dapat Hankook, enggak ya? Tapi ini udah dapat Goodyear. Jadi lumayan oke lah. Roda depan belakangnya juga sudah dilengkapi dengan rem cakram. Jadi ya masih satu kelas lah sama mobil-mobil yang satu harga. Beda sama BRV sih. BRV belakangnya masih pakai tromol kayaknya. Coba kita cek lagi nanti. Oke, kita bahas ke belakang sekarang. Oke, sekarang kita sampai di sisi belakang yang mungkin banyak jadi pro kontra ya di kalangan pecinta otomotif gitu. Cie. Jadi memang banyak banget yang mengatakan Hyundai itu nggak bisa bikin desain mobil belakang. Contohnya mungkin banyak yang nggak suka dengan pernak-pernik aksen-aksen yang terlalu berlebihan di mobil ini. Dan kelihatannya tuh jadi kayak lebar banget karena dia pakai lampu yang memanjang horizontal, terus ada garis vertikal di kanan kiri ya membentuk huruf H. Sebenarnya secara siluetnya bagus ya. Kalau kita lihat di jalan di malam hari, siluetnya tuh oke banget. Jadi bentuk H dari jauh ya. Cuman kalau di siang hari, gue pun kurang suka teman-teman. Sama banyak aksen-aksen yang jadi belang-belang. Ada yang hitam, putih, hitam lagi, putih lagi. Dan ini jadi kayak kumis nih. Kalau lihat dari jauh. Dan ada semacam apa ya nih, garis-garis grill-grill yang nggak ada fungsinya sebenarnya kayaknya. Jadi kalau gue pribadi, mungkin gue lebih prefer warna hitam untuk menyamarkan banyak belang-belang warna di sini supaya lebih minimalis aja. Cuman kalau yang warna putih ya gitu, mungkin risikonya jadi banyak belang-belangnya. Ya balik lagi ini pro kontra banget, masih selera ya, nama juga desain. Gue bukan orang yang suka banget, mulai dari Stargazer biasa sampai Stargazer X juga gue masih belum suka. Cuma beberapa hal yang mungkin dinotis di sini juga belum ada defogger ya. Sayang banget mobil sekelas ini belum ada defogger. Titik-titik sensornya juga lumayan banyak. Nih ada 3 ya kalau nggak salah. Ada 3 dan itu juga kelihatan nanti pas ketika kita mundur sensornya juga lumayan akurat dan lumayan banyak, dia bisa lihat yang dari sisi kanan, belakang maupun sisi kiri. Lebih banyak gitu opsi sensor belakangnya. Beli lagi teman-teman, mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, namanya desain selera. Sama satu hal lagi yang mungkin kelihatan di atas, ada shark fin antena yang warnanya hitam sendiri. Gimana ya, gue nggak suka sih. Paling itu aja dari sisi luar. Mungkin sekarang kita cobain masuk ke dalam kali ya. Halo. Oke, kita bahas interiornya ya. Salah satu hal yang paling gue suka dari Stargazer ini adalah interiornya teman-teman, yang mewah banget. Terutama yang versi Stargazer X ini banyak banget aksen-aksen yang lebih hitam ya. Kalau yang Stargazer biasa itu mungkin banyak aksen abu-abunya gitu ya. Karena gue pecinta hitam, gue lebih suka yang warna-warna pilar hitam kayak gini. Walaupun risikonya mungkin jadi lebih kelihatan kotor. Nah, dari sisi kualitas interior teman-teman, ini memang masih banyak plastik-plastikan dengan stitching-stitching palsu. Nggak masalah di harga segini, wajar, umum. Tapi juga ada empuk-empuknya di sebelah kanan. Sebelah kiri juga masih ada empuk-empuknya.
di sini. Ya ini mah jelas lah ya. Ini kursinya gue suka banget, pakai leather full. Ini salah satu yang gue iri pas lihat mobil ini. Nyampe rumah, pengen deh ganti jok Veloz jadi kayak begini. Ini mewah banget teman-teman. Gue suka banget bentuknya. Sama yang sangat menarik di sini adalah banyak banget kompartemennya untuk menaruh barang. Yang jadi kekurangan Veloz sejujurnya ya. Karena di sini teman-teman lihat, di sini ada laci, di sini ada tempat penyimpanan yang panjang, di sini ada laci lagi yang nggak terlalu besar, kecil banget tapi cukup lah. Di sini ada 2 cup holder, di sini ada tempat uang yang sebenarnya tempat rem tangan, di sini juga ada laci besar, laci lagi. Jadi nggak kekurangan yang namanya tempat penyimpanan barang. Jadi kita lebih enak buat naruh barang di sini teman-teman. Gitu. Nah, satu hal yang mungkin jadi improvement juga di versi Stargazer X dan juga Stargazer yang terbaru ya teman-teman, adalah dari visibilitas si instrumennya. Jadi waktu pertama kali keluar mungkin banyak banget yang nggak suka sama panel dari head unit sampai instrumen tuh rata gitu ya, seakan-akan menghalangi pandangan. Padahal teman-teman, ketika kita lurusin tanpa dipotong ke bawah kayak gini, ini nggak mengganggu pandangan sama sekali sebenarnya. Jadi gue nggak ngerti kritiknya tuh di mana, nggak benar-benar menghalangi pandangan sih. Jadi ketika Hyundai mendatangkan improvement seperti ini, gue rasa sih Hyundai itu hanya mendengarkan kritiknya aja tanpa benar-benar memberi pembelaan. Padahal sebenarnya nggak masalah gitu. Toh secara look juga masih sama aja sih. Gue nggak ngerasa ini lebih bagus dari yang kemarin yang agak tinggi sedikit di sini. Cuman secara visibilitas nggak ada masalah teman-teman. Dari beberapa fitur-fitur di sini banyak. Head unitnya 8 inci dengan tombol fisik juga. Ini cukup menarik. Tombol-tombol AC juga masih fisik walaupun ada tombol-tombol kapasitif. Terus di sini juga dilengkapi dengan wireless charging. Terus juga ada parking brake yang elektrik, cup holder. Oh, satu hal yang mungkin kalau gua pribadi ya nggak suka dari mobil ini adalah visibilitas ke depan teman-teman. Ini gua tingginya 177. Halo Om Fitra. Jadi ketika pakai mobil ini dengan posisi duduk seperti ini ya, ini tuh gue ngerasa ada setengah vision gue yang hilang karena ketutupan sama plafon. Nah ini lihat tuh, plafon sama kepala gue tuh pendek banget ya, udah tipis banget nih, nggak ada jarak lagi. Ini padahal teman-teman udah paling rendah. Kemarin waktu gue sempat bahas sedikit di video ke Garut, ada yang bilang itu kurang turun, itu kurang turun. Enggak, ini udah paling bawah, nggak bisa diturunin lagi. Dan ini tuh udah mentok banget. Dan ketika kita duduk dengan posisi seperti ini ya, yang mana gue nggak masalah. Sebenarnya gue prefer posisi duduk yang rendah. Tapi ketika bawa mobil yang tinggi kayak gini nggak masalah sih. Kayak Expander atau Avanza yang lama kan tinggi ya, nggak masalah. Cuman ketika kayak begini, kok kayaknya masih pertama mentok. Terus visibilitas tuh kurang sepertiga gitu, ada yang hilang di sini. Karena memang windshieldnya atau kaca depannya tuh agak terlalu landai kali ya. Mungkin bagian dari desainnya. Cuman itu sih, mungkin concern gue di situ untuk orang-orang yang tingginya 175 ke atas, mungkin bakal punya masalah ini. Oh, satu hal lagi yang gue suka dari mobil ini adalah audio ya teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan audio Bose. Bose tuh ya dibandingkan dengan Veloz sih audionya jauh lebih bagus ini. Veloz tuh flat banget, gue pengen ganti banget ketika denger audio dari sini. Cuman ya udah cukup dan kayaknya nggak perlu upgrade lagi kalau udah pakai ini. Sekarang kita coba beralih ke baris belakang. Halo, sekarang kita bahas dari sisi penumpang tengah ya. Kalau di penumpang tengah ini, karena mobil ini kita ambil yang versi captain seat, jadi sebenarnya ini sih enak banget untuk jadi penumpang di belakang ya, karena plafonnya sih udah nggak ada masalah di sini, udah tinggi banget, jadi kelihatan ke depan juga udah lega. Terus karena captain seat dia juga udah ada armrest yang enak banget, dan dari jarak antara pengguna belakang dan pengemudi juga masih oke. Ini masih pakai settingan gue ya. Ini juga settingan gue. Ini masih ada jarak. Ini masih bisa ditinggiin lagi, masih bisa rebah lagi. Tergantung dari
preferensi, atau mungkin kalau misalnya ada orang ya mungkin kita harus maju sedikit. Cuman ini juga udah oke. Sama di sini udah dilengkapi dengan ISOFIX. Jadi ini penting banget buat keluarga-keluarga baru. Keluarga lama juga sih, yang anaknya masih kecil-kecil. Dan karena dia captain seat, kita akses ke belakangnya tuh jauh lebih mudah. Sekarang ini tinggi saya 177 dan saya tidak dikategorikan sebagai orang yang kecil. Jadi masuk ke belakang juga masih cukup susah ya, karena ada gundukannya di sini. Nah ini sih udah mepet banget ya teman-teman. Ini belum diturunin sih, bentar. Rebahin dikit. Nah ini sudah posisi rebah duduk. Depan udah settingan duduk gua, ini settingan duduk gua, ini settingan duduk gua. Masih ada ruang di belakang. Jadi lega banget. Untuk orang dewasa di belakang 2 sih masih oke. Walaupun ini agak mentok ya plafonnya. Tapi nggak jauh beda sama di depan. Ketika gue duduk di depan. Jadi nggak ada masalah kalau gue duduk di belakang. Dan ini kalau diisi sama ibu-ibu yang kecil, ini bisa muat bertiga teman-teman. Ini kita udah buktikan. Tapi kalau gue sih harusnya paling berdua doang sama Arya. Kalau kita bertiga yang gede-gede nggak bisa. Tapi kalau ibu-ibu yang kecil, itu masih enak duduk di belakang. Oke, paling itu aja dari sisi fitur-fitur atau kenyamanan di interior. Habis ini kita bakal lanjut membahas driving impression bareng Arya. Nanti dia yang nyetir. Oke, let's go. Oke, sekarang kita coba driving impression ya. Let's go. Halo semua, sekarang gue akan bahas di driving impressions Stargazer X. Jadi karena gue emang yang lebih sering bawa dibanding Kaiki, jadi gue akan bahas juga untuk driving impressionnya. Nih kita sekarang kebetulan lagi di jalan apa namanya, jalan kampung lah, jalan desa, jalan yang banyak tanggulnya. Yaitu teman-teman mungkin agak bisa kelihatan agak goyang gitu. Emang kalau teman-teman nyari mobil yang mungkin bantingannya tuh lebih soft gitu, gue sih nggak bakal saranin pakai Stargazer. Tapi emang kalau teman-teman nyarinya yang apa ya, European style gitu, yang dewasa katanya. Gue masih nggak ngerti sih kenapa bilang yang lebih keras tuh dewasa. Tapi Stargazer itu emang punya tipe suspensi kayak gitu. Kalau gue sendiri, dan kayaknya Kaiki juga setuju, kalau emang kita lebih prefer yang agak keras gitu, karena emang kita dulu pakai Nissan Mark gitu, emang udah biasa di dunia keras gitu. Tapi emang nggak tahu ya teman-teman, gue sih lebih suka yang lebih keras gitu, karena kalau ada tanggul langsung puk gitu, menurut gue nyaman gitu. Tapi untuk beberapa orang termasuk ayah gue sendiri yang beli mobil ini kurang suka, bilang katanya oh mungkin nanti pas udah dipakai lebih banyak lebih empuk. Gue sih nggak tahu tuh teori itu bener atau enggak ya, tapi itu yang dibilang sama ayah gue gitu. Jadi kalau teman-teman suka profil yang lebih dewasa, beli ini. Kalau nggak suka, ya gue kurang saranin sih gitu. Ekspektasinya diubah aja gitu guys. Nah kalau dari tenaga ya guys, kalau gue sendiri, kalau kemarin tuh teman-teman lihat road trip kita yang bareng Veloz, bareng Stargazer, gue jujur kalau ketanjakan lebih pede pakai ini. Padahal sama-sama 1500 cc, terus kurang lebih dimensinya sama, terus juga CVT, kalau Hyundai iVT katanya. Kayaknya salesnya marah kalau dengar kata CVT Hyundai gitu. Tapi emang entah kenapa ya, gue nggak tahu teknologi gimana, tapi iVT itu memang lebih enak di tol gitu, di tanjakan, dan juga emang dari faktanya mesinnya ini lebih kuat dari kompetitornya. Ini untuk figurnya di sini aja ditaruh. Sorry, gue kurang tahu. Tapi emang dari tes secara langsung gue compare sama Veloz, ini emang gue lebih pede gitu bawanya. Dan juga guys, sebenarnya udah disinggung juga sama Kaiki kalau ini tuh memang kayak ke atas gitu. Gue kurang lebih tingginya sama kayak Kaiki, tapi emang
kayak ngerasa kepotong. Iya bener, ngerasa kepotong karena entah kenapa visibilitas gue ngelihat sepertiga itu di atap gitu. Tapi memang ya apa ya, kalau kalian lebih suka mobil yang tinggi gitu, mobil yang kerasa gagah, kerasa pede untuk dibawa, pilih ini dibanding Veloz gitu. Kalau kayak Ki bilang emang lebih suka yang lebih ceper gitu. Tapi jujur gue sendiri tuh entah kenapa sampai sekarang tuh kalau bawa Veloz kadang kayak selingak-celinguk lebih banyak. kurang nyaman gitu kalau di agak mendelep gitu. Kan itu tapi preferensi ya teman-teman. Di sini kan kita emang nggak dibayar siapa-siapa gitu, jadi kita bisa ngasih tahu aja kak teman-teman kalau sukanya gini pilih ini, kalau teman-teman sukanya ini pilih ini gitu. Kalau dari gue sendiri kalau lebih suka SUV, mau feel SUV, walaupun emang seperti yang Kaiki bilang ground clearance-nya tuh lebih tinggi Veloz padahal, tapi ini lebih kerasa tinggi kalau teman-teman bawa. Kalau teman-teman bawa mobil ini emang mobilnya tuh depannya nggak kelihatan kayak pesek gitu, dibanding kalau Veloz gitu memang kelihatan gitu, sampai ujungnya tuh kelihatan enaknya Veloz gitu. Ini emang pesek gitu, jadi kadang suka riskan untuk kayak di tikungan-tikungan kecil gitu yang hampir kena tembok. Tapi teman-teman nggak usah panik, ini karena ada sensornya di depannya, jadi walaupun emang kurang kelihatan dan mungkin butuh waktu untuk mencari feel yang tepat, tapi teman-teman ini karena ada sensor di stargazernya, jadi menurut gue malah lebih nyaman karena kayak lebih pede. Ya itu kekurangannya emang pesek, tapi dilawan dengan sensor gitu. Oh ya teman-teman, satu lagi, memang dia di pilar-pilar A ini ada jendela dikit gitu. Menurut gue sih apa ya nice gitu. Kalau teman-teman sedikit claustrophobic gitu bisa lebih kerasa lebih luas gitu. Tapi dari segi estetika iya lebih enak, tapi dari fungsional sih gue nggak terlalu ngerasa ya enak. Mungkin kalau emang lagi kecil banget jalannya mungkin bisa ngebantu ya, tapi kalau dari gue sendiri ya memang visibilitasnya di seminggu pertama kalian bawa ini perlu adjustable gitu. Tapi as time goes on gitu, setelah teman-teman bawa, gue rasa mobil ini nggak punya visibilitas yang buruk kok, seperti yang orang-orang bilang. Apalagi yang katanya ini dulu pilarnya ini nanti ngalangin gitu. Enggak, ngalangin tuh sampai sini baru ngalangin. Ini segini dong mah enggak gitu, cuma lebay. Tapi itu kan kalau teman-teman bilang oh ini selera jelek ininya, ya itu kan apa ya, selera. Tapi kalau dari visibilitas yang which is bisa diukur gitu, enggak sih menurut gue aman-aman aja guys. Jadi kalau teman-teman khawatir beli Stargazer karena visibilitasnya jelek, nggak usah khawatir. Dari pribadi gue sendiri gitu, dari pengalaman gue gitu. Nah ini teman-teman, kita sekarang lagi pengen masuk tol ya, masuk tol dekat rumah kita. Jadi biar teman-teman tahu juga dari kalau di tol kayak gimana tenaganya di putaran atasnya, terus juga fitur-fitur kayak apa namanya, yang safety yang aktif gimana, dan pendapat gue bagaimana terhadap fitur-fitur tersebut nanti kita bahas di tolnya teman-teman. Oke? Oke, masuk tol dulu. Tapi nggak road trip. Ya. Ntar kita tampilin waktunya ya, jam berapa masuk sini. Ngapain? Oke, teman-teman, kita sekarang lagi di tol. Kita nyoba tenaganya dulu. Emang mobil ini kalau beda sama CVT biasa ya, kalau CVT biasa tuh kayak dia tuh kayak ada gimana jelasinnya ya, itu sangat tidak scientific gitu. Tapi itu dari feel-nya itu lebih kerasa, lebih ada tarikannya gitu. Dan entah kenapa emang kalau dari pribadi gue tuh kayak kalau bawa mobil ini ngerasa kalau di atas 100, 120 tuh nggak ngerasa, kayak tiba-tiba aja gitu loh. Karena masih nyaman gitu di tolnya. Kayak dan bahkan banyak reviewer yang gue lihat-lihat di YouTube lain tuh Stargazer di harganya yang 300 jutaan tuh kerasa ada feel mewahnya. Dan gue setuju ada feel mewahnya gitu. Kerasa kayak lebih dari kompetitornya gitu kalau menurut gue. Dan juga kalau dari segi efisiensi ya, kalau bensinnya itu cukup oke. Kurang lebih 13-14, dan itu nggak cuma di tol, itu di apa namanya, di jalan raya juga. Dan di tolnya pun
nggak bawanya nggak 80 km, 90 km. Karena gue lihat kadang apa ya beberapa kayak reviewer tuh bilang oh bisa 20, bisa 25, tapi gue lihat average-nya 80, 90, di bawah 80 terus. Padahal kan teman-teman kalau pernah di Trans Jawa, kalau bawa tol pasti di atas 100 gitu. 100 tuh kerasa lelet banget. Bener nggak teman-teman? Coba komen di kolom komentar ya. Nah ini kalau dari fitur safety yang aktifnya ya, sebenarnya kalau menurut gue sih agak pro kontra ya terhadap fitur ini. Kadang nyebelin, kadang juga berguna menurut gue, tapi ada beberapa fitur yang berguna menurut gue. Salah satunya adalah lane keeping assist. Jadi kalau teman-teman maybe kadang agak ngantuk, atau teman-teman yang mungkin baru bawa mobil yang kadang suka mencong-mencong gitu, ini bakal ngebantu banget. Kenapa? Karena kalau misal nih keluar dikit nih, coba gue lihat keluar dikit ya, dia kayak tuh nginain sendiri, dia langsung pet gitu, kayak seakan-akan ada bapak kalian yang kayak itu mencong tuh, kayak gitu tuh fiturnya kerasanya. Dan teman-teman juga kalau misal mau pindah lane harus send dulu gitu. Jadi memang diajarkan untuk sebagai pengemudi budiman gitu, selalu pakai send gitu, nggak yang teratas terocos gitu. Jadi emang Stargazer ini ngebantu juga buat disiplin, karena gue sendiri kadang juga lupa gitu loh, karena kan kadang kosong ya, jadi ngapain nge-send gitu. Tapi sekarang karena habis bawa Stargazer ini, gue jadi mau kosong pun gue tetap nge-send. Dan fitur satu lagi adalah blind spot monitor. Jadi teman-teman kalau misal kurang yakin gitu ada mobil kanan, kalau mau pindah lane gitu, nanti kelihatan di spionnya ada tanda warning gitu. Itu berguna banget. Considering atau kalau kita sering lihat bawa mobil gitu kan, kita sering ada blind spot gitu. Kadang mau pindah tiba-tiba ada mobil gitu. Nah mobil ini bisa lihat gitu. Jadi teman-teman merasa lebih safety lah kalau mau pindah jalur gitu. Dan ini salah satu fitur yang menurut gua di safety yang aktif itu berguna. Oke, kita keluar tol dulu ya guys. Oke teman-teman, kita habis bahas fitur safety yang aktif yang berguna menurut saya gitu, menurut gua. Tapi ada juga fitur safety yang menurut gua agak nyebelin. Mungkin di kondisi selain jalan Indonesia mungkin berguna ya guys, namanya rear safety collision. Jadi rear safety collision itu apa? Jadi kalau teman-teman lagi parkir misalnya ya, parkir di suatu ruko gitu, terus mau mundur ke jalan raya, pasti teman-teman mundur kan terus banyak yang lalu lalang gitu, terutama motor, mobil dan lain-lain. Dan kalau rear safety collision itu, jadi kalau dia kira ada suatu motor atau suatu mobil yang bakal nyerobot pas kita mundur, dia bakal ngerem sendiri gitu. Dan teman-teman tahu sendiri kalau di Indonesia mah ya namanya motor, kalau belum nabrak dia pasti mepet terus gitu kan ya. Dan kita sebagai pengemudi yang sudah sering melakukan itu pasti harus dipepet motor itu, harus ditempelin gitu. Sementara mobil ini kayak sensornya tuh terlalu sensitif, terlalu takut, jangan mundur dulu, takut nabrak gitu. Seakan-akan kayak gitu teman-teman. Jadi itu agak annoying gitu, walaupun memang bisa dimatikan gitu. Jadi teman-teman memang fitur safety-nya ada yang kita rekomen, ada juga yang kita nggak terlalu rekomen. Tapi selainnya menurut gue berguna sih gitu. Gue mau bahas dari sisi ini kali ya, radius putar. Nah, mobil ini memang secara wheelbase-nya lebih panjang sedikit lah dari Veloz, berapa milimeter gue lupa. Cuman radius putarnya kalau di atas kertas, Veloz itu radius putarnya sekitar 5 meter. Mobil ini punya radius putar 5,2 meter, artinya dia 20 cm lebih lebar radiusnya. Ini pengaruh banget di jalan-jalan yang sempit kayak di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya lah ya teman-teman. Nah menurut gue 5,2 meter itu bagi gue yang surprise dengan radius putar Veloz yang lumayan compact dengan ukuran mobil yang lumayan bongsor. Mobil ini jadinya ya sesuai ekspektasi aja sih, bukan yang tiba-tiba wah ini radius putarnya parah banget ya. Kayak ingat teman-teman mungkin tahu kasusnya Yaris Lele zaman dulu yang radius putarnya tidak sesuai pada bentuknya gitu ya, kayak kapal kargo gitu. Iya, dia mobil kecil tapi muternya jauh bener. Nah mobil ini mobil besar, jadi muternya 5,2 meter sih gua rasa normal-normal aja. Cuman gue yang biasa bawa Veloz kadang suka kagok tiba-tiba pas ngambil putaran, lo kok nggak dapet, harus mundur lagi. Ya itu sih sedikit not minor dari gue.
Sama mobil ini tadi gue bilang udah dibekali dengan Android Auto dan Apple CarPlay, baik itu wireless maupun wired. Nah, ini pertama kali ya gue ketemu mobil yang punya fitur wireless ya. Dan itu agak nyebelin teman-teman, karena dia tuh sekalinya udah connect, dia susah kita lepasin. Kita harus matiin Bluetooth atau matiin setting-setting yang susah gitu diatur-aturnya. Itu ternyata memang masalah yang nyata gitu teman-teman. Karena misalnya gue lagi masuk mobil nih, padahal cuma pengen jalan ke depan ke warung, nggak pengen denger lagu, nggak pengen buka maps, dia nyambung ke HP gue gitu. Jadi ganggu banget. Menurut gue sih ternyata mobil yang wired dan misalnya kita tambahin perangkat kayak CarLink Kit untuk bikin fitur wirelessnya itu jauh lebih membantu. Karena ketika gue nggak mau pakai wirelessnya atau gue nggak mau pakai Android Auto dan CarPlay-nya, ya gue nggak usah connect-connectin ke CarLink Kit atau nggak perlu colokin ke mobil. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung video, ya bisa dibilang review, bisa dibilang preview, impresi, teman-teman bilang apa terserah. Tapi itu adalah sedikit unek-unek dari kita sebagai pengguna, bukan pemilik ya. Ini punya bapak kita soalnya. Ya mungkin sedikit penutup aja terkait mobil Hyundai Stargazer X ini. Buat siapa sih mobil ini sebenarnya? Kalau dari gua, mobil ini mungkin pertama dibuat untuk orang yang mencari kenyamanan road trip untuk keluarga. Karena Stargazer X yang dipasarkan sebagai kelas crossover dan SUV ini memang, walaupun tadi gue bilang ya, ada beberapa fitur yang gimmick banget, hanya mengejar look tanpa mengejar fungsi. Tapi secara keseluruhan sih untuk berkendara jauh, ini masih tergolong enak banget teman-teman. Kita sudah buktikan sendiri ya, kita sudah bawa waktu itu ke Garut, kita bawa kemarin ke Majalengka. Karena beberapa trip kita yang full kita sekeluarga ya bersembilan itu, kita pakai dua mobil ini ya, Veloz dan Stargazer, dan dua-duanya sih enak banget teman-teman untuk dipakai perjalanan jauh gitu. Tapi kalau gue pribadi ditanya gue lebih suka Stargazer atau Veloz, ya gue pilih Veloz dong. Ada biasnya ya, sorry teman-teman, karena ya gue pakai Veloz jauh lebih lama dan lebih sering gitu. Jadi memang gue lebih mengerti profil berkendara Veloz, gue lebih mengerti profil mesin Veloz. Kalau mobil ini gue sejujurnya nggak terlalu paham gitu. Makanya Arya tadi yang lebih bahas tentang driving impression-nya. Kalau gue sih lebih suka Stargazer. Kenapa? Karena gue lebih suka yang tinggi gitu, yang lebih pede gitu bawahnya. Dan juga kenapa gue lebih suka Stargazer juga karena IVT-nya guys. Emang gue kurang ngerti CVT IVT gituan, tapi yang gue ngerasain emang beda gitu. Emang kerasa tarikan lebih enak, kalau nanjak tuh lebih pede, dan tenaga juga lebih kuat. Jadi emang teman-teman kalau mau yang lebih apa ya, lebih serasa kayak SUV ini memang, walaupun ground clearance-nya nggak tinggi-tinggi amat, biasa aja gitu, tapi feel-nya di dalamnya kayak SUV gitu. Jadi gimana nih teman-teman mau milih mana? Mau Veloz yang kerasa kayak sedan atau Stargazer yang kerasa kayak SUV gitu? Itu pasti teman-teman punya pendapat teman-teman sendiri kan. Tulis di kolom komentar pendapat teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu video impresi review Hyundai Stargazer X dari Bros and Roads. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau ada komentar, tulis di bawah ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.